Sebenarnya kalau kita bicara pariwisata, tentu kita tidak terlepas dari bicara persepsi, image, dan apa namanya daripada destinasi atau eh, eh, tempat tujuan dari wisatawan itu dulu ya. Itu yang mesti kita sama-sama kita pahamin dulu terkait masalah pariwisata. Nah, kalau kita bicara terkaitan masalah RKUHP yang telah disahkan ini sebenarnya wajar-wajar saja ya kalau para pelaku pariwisata itu memiliki kekhawatiran karena dampak daripada dari masalah RKUHP ini tentu akan menjadi persepsi akan membangun persepsi yang berbagai ragam karena tidak mudah menyamakan persepsi antara yang membuat atau yang mendesain daripada RKUHP ini sendiri dengan masyarakat ataupun apalagi terhadap wisatawan yang ada di luar negeri sana yang tidak memahami secara rigid atau secara detail apa yang dimaksud dari RKUHP tersebut. Nah, ini kan terjadi ya, terjadi itu gini, pada saat sekarang begitu di undang-undang itu disahkan karena yang dibahas itu masalah perzinaan, yang pola pemahaman perzinahan itu pun berbeda di berbagai negara, tentu apa namanya pada akhirnya sekarang begitu disahkan kan berita itu kemana-mana. Itu pun yang kami khawatirkan dan kami sampaikan sebelum disahkan RKUHP itu. Nah, namun bagaimanapun ya begitu sudah disahkan terpaksa kita harus menghadapi situasi ini kan sama-sama apa namanya meyakinkan mereka kembali supaya tidak terjadi dampak buruk yang kita khawatirkan tersebut. Nah, sekarang mungkin menurut hemat kami tugas pemerintah lah ada atau ruang pemerintah lah yang untuk meyakinkan sehingga apa namanya RKUHP itu bisa dipahami oleh berbagai turis dan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi kekhawatiran atau bahkan yang terburuknya berdampak kepada sektor pariwisata yang saat ini memang sedang berupaya untuk pulih dan berupaya untuk bersaing dengan negara-negara lain khususnya negara tetangga untuk mendapatkan marketnya kembali sebelum tahun 2000 seperti sebelum tahun 2020 yang lalu. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yusran, tapi Anda secara pribadi apakah Anda juga cukup khawatir dengan disahkannya RKUHP menjadi KUHP terhadap sektor pariwisata, perhotelan? Dari kacamata pribadi Anda seperti apa, Pak? Ya kalau dari kacamata pribadi ya karena saya memang bisnisnya di sektor jasa akomodasi atau perhotelan, kami lihat tanpa adanya undang-undang ini pun ya delik adu mengadu ini sudah terjadi gitu loh di hotel. Jadi kenapa kami agak khawatir atau sangat khawatir terhadap disahkan undang-undang ini walaupun pemerintah menyampaikan bahwa eh, ini undang-undang ini ada delik aduannya loh. Nah, bilik aduan itu adalah dari apa namanya dari keluarga orang tuanya atau suami atau istri atau anaknya. Namun yang kami khawatirkan itu kan bahwa di Indonesia itu kan diakui dua model pernikahan. Ada pernikahan yang di bawah Undang-Undang 174 yang mengeluarkan akta atau buku nikah dan satu lagi ada pernikahan secara agama. Nah, hal-hal ini sering terjadi konflik di hotel karena adanya saling lapor-melapor. Yang satu menikah secara sah dan satu menikah secara siri. Nah, potensi dengan adanya RKUHP ini dengan dimasukkan ke dalam undang-undang hukum pidana, tentu yang akan masuk nanti adalah aparat penegak hukum polisi yang sebelumnya mungkin lapor-melapor ini masih sebatas satpol PP ya, biasanya di pemerintah daerah. Jadi bukan hal baru bagi kami konflik-konflik seperti ini gitu loh. Namun kami tidak, yang kami khawatirkan itu kan kalau sudah dengan aparat hukum pasti akan menjadi satu kekhawatiran besar ya karena hotel itu adalah merupakan rumah kedua wisatawan baik itu mancanegara ataupun Nusantara. Jadi kalau ditanya pendapat pribadi saya tentu khawatir kami pasti kalau apalagi yang bekerja di sektor akomodasi pasti akan sangat khawatir dengan kondisi ini. Karena ini bukan polemik yang simpel nanti ke depannya yang selama ini juga sudah selalu terjadi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yusran, dengan disahkannya RKUHP menjadi KUHP, apakah ini nantinya ke depan begitu ya bagi industri perhotelan akan ada mekanisme baru bagi setiap tamu yang datang atau akan seperti apa? Artinya apakah akan ada operasional yang memang berbeda dari sebelum aturan ini berlaku?
Ya memang kalau misalnya sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah, tidak akan ada aturan baru ya, atau tata cara atau syarat orang untuk menginap di hotel untuk guna meyakinkan bahwa pasangan itu sah atau legal kan begitu. Namun bagaimanapun apa namanya situasi ini tidak semudah yang dibayangkan ya, untuk diimplementasikan ya, karena eh, sektor akomodasi ini unik sekali Mbak. Jadi apa namanya polemik di dalam masalah akomodasi ini terhadap opini publik kan juga luas ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara zina ini bisa terjadi dimanapun. Namun yang namanya hotel itu memang akan menjadi sasaran yang mudah untuk saling lapor-melapor, razia-merazia, dan seterusnya. Nah tentu ini kami tidak mengharapkan ada syarat baru. Walaupun dinamikanya akan membingungkan juga bagaimana kita membuktikan bahwa tamu kita yang menginap itu adalah sah atau tamu kita yang menginap itu tidak berpotensi akan terjadi apa namanya polemik dari yang apa namanya yang memiliki kewenangan dari delik aduan yang disampaikan tersebut, atau mereka ada yang melaporkan bahwa mereka melakukan hal-hal yang di luar yang menyangkut terkait masalah perzinahan atau kohabitasi tersebut, Mbak. Demikian, Mbak.